Hai semuanya, welcome back again with me, Miss Tia. Yay, kita akan membahas mengenai personal letter bagian 2. Setelah sebelumnya kalian menonton video mengenai personal letter bagian ke-1 yang menjelaskan mengenai definisinya, lalu contoh ungkapan yang digunakan, lalu strukturnya. Udah gitu ada juga contoh surat pribadi, juga ada kesimpulan ya di sana. Nah, ini bab lanjutannya masih tentang personal letter. Jadi, salah satu bagian dari personal letter itu kita menggunakan tenses ya, teman-teman. Tenses yang digunakan salah satunya adalah simple present tense. Simple present tense itu apa sih? Simple present tense adalah tenses yang menjelaskan tentang fakta dan kebiasaan yang dilakukan oleh kita sehari-hari atau mungkin mingguan, bulanan, tahunan, pokoknya yang biasa kita lakukan. Selanjutnya, ada pola simple present tense yang harus kalian ketahui. Polanya sangat simpel karena memang simpel. Untuk subjek she, he, dan it menggunakan pola subjek plus verb 1 plus s atau is lalu objek. Nah, si verb 1 di sini maksudnya adalah kata kerja bentuk ke-1. Jadi jangan lupa si kata kerjanya ditambahin s atau is ya. Terus ada juga pola lengkap yang memang kalian harus tahu juga sih, karena kita biasa menggunakan ini untuk menuliskan kalimat. Ada bentuk positif, negatif, sama tanya. Bentuk positif yang tadi sudah disebutkan yaitu subjek, lalu verb 1 plus is atau is, lalu objek. Udah gitu, yang negatifnya di sini kita menggunakan pola subjek, lalu pakai doesn't alias does not, lalu verb 1 dan objek. Kalau kalian perhatikan, di sini verb 1-nya sudah tidak pakai s atau is lagi. Kenapa? Karena s atau is-nya sudah diwakili oleh does gitu. Jadi kita nggak usah lagi pakai s atau is seperti kalimat yang positif. Lalu untuk kalimat tanya, polanya adalah kita simpan auxiliary-nya di depan yaitu does, lalu subjek, verb 1 dan objek. Gitu ya teman-teman, semoga dipahami. Dan contohnya kalian bisa lihat sendiri di sini. Misalnya, untuk kalimat positif, William speaks English every day. William berbicara bahasa Inggris setiap hari. Lalu untuk kalimat negatif, he doesn't speak English every day. Dia tidak berbicara bahasa Inggris setiap hari. Kalau kalian perhatikan, si kata kerja speak-nya nggak pakai speaks, maksudnya nggak pakai s seperti yang tadi di kalimat positif, melainkan speak aja seperti biasa, dan jangan lupa tambahkan doesn't karena kalimat negatif. He doesn't speak English every day. Lalu untuk kalimat tanyanya, does he speak English every day? Apakah dia berbicara bahasa Inggris setiap hari? Jawabannya bisa yes atau no. Kalau jawabannya yes, yes he does. Kalau no, no he doesn't. Itu ya, jadi silakan diperhatikan itu contoh kalimatnya. Dan ada catatan yang Miss Tia tambahkan di sini ya. Verb 1 plus is itu hanya digunakan untuk kata kerja yang berakhiran. Misalnya berakhiran yang pertama itu ch ya, misalnya teach. Kalau kita pakaiin is jadinya teaches. Jadi yang ujungnya ch ini wajib kita bubuhkan is. Kalau misalnya kita mau bikin kalimat pakai subjek she, he, sama it, jadinya teaches. Lalu yang akhirannya sh, misalnya was, jadinya woses gitu. Terus yang selanjutnya ada yang akhirannya s, misalnya discuss jadi discusses gitu. Lalu ada juga kata kerja yang berakhiran y atau y, misalnya kata kerjanya study jadinya studies. Lalu yang berakhirnya z, misalnya buzz jadi buzzes, dan yang selanjutnya ada kata kerja yang akhirnya o, misalnya go jadinya goes. Jadi tolong diperhatikan ya catatannya. Itu adalah kata kerja yang kita bubuhkan is dikarenakan akhiran
katanya gitu. Jadi nggak semuanya pakai is, ada juga yang pakai s. Selain yang Miss Tia sebutin, yang lainnya pakai s gitu. Kalau untuk subjek she, he, sama it, itu aja. Kalau buat Ayu Dewi, dia nggak pakai s atau is. Nah, kita bahas selanjutnya nih. Dan untuk subjek Ayu Dewi, polanya menggunakan subjek verb 1 objek. Kalimat lengkapnya itu kita seperti biasa bagi lagi dalam positif, negatif, sama tanya. Polanya seperti berikut ini. Positif itu subjek verb 1 objek, kayak yang tadi Miss Tia bilang. Dia nggak pakai SIS ya. Lalu si yang negatifnya yaitu subjek plus don't plus verb 1 plus objek. Kalau tadi kita pakai doesn't, yang sekarang kita pakai don't gitu. Lalu kalau kalimat tanyanya, kita simpan si auxiliary-nya di depan, yaitu si do ini. Setelah do, kita tambahkan subjek, lalu verb 1 dan objek. Contohnya ya, untuk kalimat positif, you play basketball every afternoon. Untuk negatif, you don't play basketball every afternoon. Kalimat tanya, do you play basketball every afternoon? Jawabannya bisa yes, bisa no. Kalau yes, yes I do. Kalau no, no I don't. Juga yang harus kita perhatikan, Miss, apa sih tandanya dia itu simple present? Kalian bisa mengenalinya dari tanda waktu yang digunakan. Kalau tanda waktunya seperti yang kalian lihat di sini, berarti dia termasuknya simple present tense. Ada everyday, ada sometimes, often, rare, daily, weekly, monthly, annually, kayak gitu. Itu ya, jadi kalian bisa nambahin tanda waktu di akhir kalimatnya. Itulah bahasan dari personal letter bagian 2 kali ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika kalian merasa ini bermanfaat dan membantu untuk memahami pelajaran. Dan tinggalkan komentar bila ada pertanyaan. See you on next video guys. Bye-bye.